Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Education Class. Dengan saya Zaki dan ditemani oleh teman saya Arsya. Kali ini kita kedatangan tamu nih dari UNESA dan akan membahas seputar pendidikan. Mbaknya namanya siapa? Nama lengkap saya Rizka Rahmawati, tapi biasanya dipanggil Mbak Rizka. Tapi kalau ngajar dipanggilnya Miss Rizka. Asalnya dari mana? Kebetulan saya lahir di Surabaya dan saat ini bertempat tinggal di Surabaya juga. Jejak pendidikannya apa? Kalau SD saya di SD Negeri Kelakah Rejo, kemudian SMP-nya di SMP Negeri 50 Surabaya, kemudian SMK-nya di SMK Negeri 1 Surabaya, jurusan Administrasi Perkantoran, S1-nya Pendidikan Luar Sekolah UNESA, dan juga S2-nya Pendidikan Luar Sekolah UNESA. Pengalaman pendidikannya Mbak Rizka nih gimana sih? Ada penuh tekanan atau menyenangkan? Kebetulan pengalaman pendidikan saya menyenangkan karena apa yang saya lakukan itu sesuai dengan apa yang saya minati. Kok bisa kakak memilih jadi guru? Kenapa menjadi guru? Karena menurut saya guru itu hal yang menyenangkan ya. Jadi kita nggak cuma belajar materi tapi juga memahami anak atau memahami peserta didik satu persatu. Kemudian kakak kok bisa masuk di Think Indonesia School dan mengajar di sini? Kenapa kok di Think Indonesia School? Karena dulu S1-nya pendidikan luar sekolah ya. Nah, pendidikan luar sekolah itu mengurusi non formal sama informal, dan Think Indonesia School ini adalah lembaga pendidikan non formal. Jadi memang memilih jenjang karirnya yang linear sama latar belakang pendidikannya. Kalau seandainya kakak nggak masuk di Think Indonesia School, kakak milih ke siapa atau menjadi guru di mana? Kalau nggak di Think Indonesia School ya, ini nggak ada lembaga general sih, tapi memang opsi saya ketika lulus dari S1, saya pengennya bekerja di masyarakat. Jadi pilihannya kalau nggak di lembaga pendidikan non formal ya di lembaga swadaya masyarakat atau yang dikenal dengan LSM atau bahasa kerennya ini NGO. Apa sih arti pendidikan menurut Mbak Rizka? Arti pendidikan menurut saya, pendidikan itu nggak cuman kita belajar di sekolah, dapat ijazah, dengerin guru, ngapalin materi, tapi lebih dari itu. Proses pendidikan ini adalah proses kita belajar sejak lahir sampai masuk ke liang lahat. Contohnya nih, ketika kamu masih bayi, pasti kan anak bayi itu disuruh nangis. Nah, anak bayi ini mereka akan belajar gimana caranya menangis, kemudian nanti belajar caranya merangkak, sampai ketika sudah dewasa akan belajar peran-peran yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya belajar menjadi adik, belajar menjadi kakak, belajar menjadi orang tua, belajar menjadi tetangga, dan belajar menjadi apapun yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apapun yang kalian lakukan setiap harinya, setiap langkahnya itu adalah proses belajar. Berarti pendidikan ini memang penting banget bagi semua orang dari mulai kecil sampai besar untuk mengetahui dunia atau gimana? Pendidikan itu memang penting banget untuk semua orang karena pendidikan ini itulah nggak cuman proses belajar belajar matematika bahasa Indonesia sampai dapat ijazah, tapi memang belajar untuk hidup. Itulah proses pendidikan, belajar memahami kehidupan, belajar untuk hidup, belajar untuk menaikkan taraf hidup. Apakah hobi berpengaruh dengan bidang yang kita tekuni? Kalau ngomongin hobi tentu iya ya, karena secara nggak langsung ketika kita mempunyai hobi berarti kita mempunyai kesukaan dan kecenderungan, dan itu apa yang kita sukai lama kelamaan akan menjadi habit. Nah, ketika kita memilih bidang yang akan kita tekuni pasti nggak akan jauh-jauh dari kebiasaan kita, apa yang kita sukai dan hal-hal yang memang membuat kita nyaman. Jadi hobi itu tentu sangat berpengaruh sama bidang yang kita tekuni. Walaupun nggak semua hobi itu bisa menjadi pekerjaan, tapi setidaknya hobi itu akan bisa membantu kita dalam menentukan bidang apa yang nanti mau kita tekuni, kerjakan, dan lain sebagainya. Sekolah kita kan ini non formal ya.
Jadi apa perbedaan antara sekolah non formal sama sekolah formal? Nih, jadi masuk ke non formal sama sekolah formal. Jadi kalau segi sekolahnya ya, apalagi kalian homeschooling, itu sebenarnya sama. Jadi kalian tetap dapat mata pelajaran wajib, dapat mata pelajaran pilihan. Nah, yang membedakan sekolah formal dan non formal adalah di jam pelajarannya dan pelaksanaan di lapangannya gitu. Kalau di formal kita pasti terikat jam belajar. Nah, terikat jam belajar artinya kalau misalnya secara nasional ini capaian pembelajaran bahasa Indonesia harus dilaksanakan selama 3 jam pelajaran dalam sehari misal ya. Nah, kalau di non formal kita nggak harus melaksanakan 3 jam pembelajaran itu secara tatap muka, tapi bisa didesain ulang. Nah, kehebatannya non formal itu di situ perbedaannya. Jadi kalau formal itu harus pakem. Sedangkan kalau non formal ini punya kekuasaan atau punya fleksibilitas untuk melaksanakan program pendidikan atau peraturan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan di sekolah masing-masing. Berarti sekolah formal nih harus ikut pemerintah atau Kemendikbud itu ya? Sekolah formal dan non formal semuanya pasti ikut Kemendikbud. Cuman dalam pelaksanaannya gitu, dalam pelaksanaannya teknis belajar mengajarnya itu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Tuh, contohnya nih contoh. Kalau di formal secara nasional semua anak harus pakai seragam, ya kan? Kalau di non formal kayak kalian ini kan nggak harus pakai seragam. Yang penting kalian belajar, dapat mata pelajaran wajib, mengerjakan kewajiban belajar, contohnya mengerjakan tugas, mengerjakan proyek, mendapatkan materi, itu semua terpenuhi bisa di non formal. Jadi nggak sepakem yang ada di formal gitu. Tentang legalitas, apakah ijazah dari sekolah non formal diakui secara resmi? Nah, sebelum ngomongin legalitas, Mbak Rizka tanyain dulu, kalian di sini dapat ujian apa enggak? Dapat. Dapat. Kemudian disuruh membaca buku atau enggak? Iya. Ada asesmen atau ulangan enggak? Ada. Kan? Nah, karena kita semua ada, tentu pendidikan formal, non formal itu diakui legalitasnya. Sesimpel kelompok belajar, kelompok kursus pelatihan itu juga diakui, karena pendidikan ini nggak cuman yang dapat ijazah nggak cuman SD, SMP, SMA, tapi pendidikan kesetaraan, kursus dan pelatihan dan lembaga pendidikan lainnya selama dia mengurus izin ke dinas pendidikan setempat pasti akan diakui secara nasional. Dan kalau kalian di pendidikan kesetaraan, terutama homeschooling, itu tentu di Think Indonesia School akan mendapatkan legalitas karena Think Indonesia School sudah punya izin operasional, sudah punya NPSN, sudah punya nomor yayasan, sudah punya akun data pendidikan secara nasional yang datanya kalian ini akan terekap langsung ke kementerian. Jadi kalian ketika lulus mendapatkan ijazah yang diakui, mendapatkan rapor yang diakui, dan nomor ijazahnya itu pun bisa di-track secara nasional. NISN-nya kalian juga bisa di-track secara nasional gitu. Apakah mungkin terjadi sinergi antara keduanya, formal dan non formal? Kalau sinergi tentu bisa ya, karena secara esensi pendidikan non formal ini tugasnya 3P, pengganti, pelengkap, dan juga penambah. Nah, contohnya seperti ketika kalian di sekolah formal ternyata nggak dapat keterampilan untuk editing video, bisa ambil di sekolah non formal untuk belajar editing video dan itu akan dapat semacam sertifikat. Kemudian kalau misalnya kalian memilih untuk nggak pengen lanjut di sekolah formal, nggak pengen belajar di sekolah formal dulu, bisa di non formal dan itu akan menjadi pengganti. Nah, kalau pelengkapnya adalah ketika kalian awalnya di non formal tapi kemudian kalian bercita-cita nih pengen melanjutkan pendidikan ke kampus, kemudian ke sekolah negeri, sekolah formal, itu sangat bisa karena bermanfaat sebagai penambah gitu.
Kita kan masih SMP nih Mbak ya, terus juga di pondok. Kira-kira setelah SMP ini kan apa namanya, saran dari Mbaknya SMK apa SMA? Kalau ngasih saran, saya nggak bisa ya untuk mengarahkan kalian. Kalian harus milih SMA, kalian harus milih SMK. Tentu itu harus datang dari diri masing-masing dan dilihat dulu kalian butuhnya kira-kira apa. Kalau misalnya kalian butuh untuk langsung kerja nih, oh, aku nggak suka, kurang suka untuk lama-lama belajar. Aku pengennya kerja gitu, pengennya belajar di masyarakat. Ya udah, berarti ambil SMK. Tapi kalau misalnya kalian, aku pengen jadi expert, aku pengen belajar dulu deh sebelum bekerja. Oh, berarti ambilnya SMA karena harus kuliah dulu kemudian bekerja gitu. Perbedaan antara SMA dan SMK itu apa Mbak kira-kira? Kalau SMA memang lebih ke pendalaman materi ya, materi wajib itu kalian diarahkan mau IPA atau IPS. Jadi kalian akan belajar materi secara lebih rinci. Sedangkan kalau SMK sekolahnya itu mapel wajibnya bukan menjadi bobot yang utama, tapi justru mata pelajaran yang berhubungan dengan kompetensi yang kalian ambil atau jurusan yang kalian ambil itu yang menjadi utama. Jadi sehari-hari ini kalian kapasitasnya tidak akan banyak belajar matematika, bahasa Indonesia dan lain-lain, tapi akan lebih banyak belajar materi-materi tentang kejuruan gitu, termasuk juga prakteknya. Berarti di SMP ini lebih banyak prakteknya dibandingkan materinya apa gimana? Bobotnya 50-50 sih. Kalau dulu kebetulan saya dulu SMK ya. Kalau dulu saya di SMK di kelas awal atau semester awal itu pasti akan dapat materi dulu. Jadi pengantar ekonomi bisnis, pengantar administrasi perkantoran, pengantar korespondensi dan pengantar-pengantar lainnya buat pendalaman materi. Setelah itu di semester selanjutnya akan mendapatkan praktik gitu. Atau ada juga guru yang cara ngajarnya 50 menit materi, kemudian nanti di menit berikutnya praktek gitu. Jadi bobotnya seimbang, bukan lebih banyak praktek atau lebih banyak materinya. Waktu lulus SMP, Mbak Rizka sempat bingung nggak masuk SMA atau SMK? Waktu dulu lulus SMP enggak sih, karena dari SMP itu emang pengen aja, karena udah tahu kan, oh aku pengen jadi mbak-mbak kantoran nih, ya udah sekolah SMK aja gitu. Kebetulan juga ada sekolah inceran yang memang menjadi favorit pada zamannya, yakni SMK Negeri 1 Surabaya yang memang fasilitasnya lengkap, kemudian menjadi favorit. Jadi udah tahu, oh pengen masuk SMK, pengennya masuk SMK negeri ini, jadi belajar dengan tekun sampai bisa nilainya tercukupi untuk seleksi di sekolah tersebut. Apakah jurusan yang Mbak Rizka pilih sesuai dengan minat Mbak Rizka? Tentu sesuai, karena cita-citanya yaitu cita-cita di pertengahan adalah menjadi mbak-mbak kantoran nih, bukan jadi guru. Tentunya sangat minat dengan administrasi perkantoran. Gimana pengalaman praktik kerja lapangan di SMK? Seru atau malah capek? Seru sih, karena ketika praktik di sekolah dan praktik di lapangan ini berbeda ya. Kalau di sekolah ini kita cuman belajarnya praktik tentang keterampilan kejuruan aja. Tapi ketika sudah di lapangan, kita bisa melihat nih simulasi dunia kerja itu seperti apa. Walaupun bobot tugas yang kita dapatkan, bobot praktik yang kita dapatkan di lapangan itu tidak sebanyak orang bekerja secara umum, tapi kita bisa tahu, oh ternyata di kantoran ini ada seorang atasan yang ketika kita ngobrol harus menyesuaikan etikanya. Oh ternyata di kantoran ini ada seorang rekan kerja yang bisa diajak ngobrol dengan lebih santai. Nah pengalaman-pengalaman itu yang tidak didapatkan di sekolah, dan itu membuat ilmu saya berkembang dan pengalamannya seru banget. Anak SMK bisa langsung kerja. Menurut Mbak Rizka itu kelebihan atau justru tekanan? Tentu itu sebuah kelebihan ya, karena yaitu mereka-mereka yang memilih untuk masuk ke SMK adalah mereka-mereka yang memang sudah berniat untuk lulus sekolah langsung kerja. Jadi itu sebuah experience yang menarik untuk mereka-mereka yang memang pengen kerja langsung masuk ke SMK, karena ketika mereka belajar di sekolah, belajar tentang
kompetensi yang mereka butuhkan di dunia kerja, itu menunjang mereka untuk bisa lebih percaya diri, bisa terampil dan menjadi sumber daya manusia yang siap kerja. Jadi ketika nanti lulus berada di tempat kerja, mereka nggak akan bingung lagi pekerjaan saya ini caranya gimana. SMK itu bisa semua lulus SMK bisa mengerjakan semua pekerjaan itu apa hanya sesuai dengan jurusannya? Kalau jurusan SMK tentu sudah dipetakan ya, sama seperti ketika kita kuliah. Kalau misalnya kalian SMK milih administrasi perkantoran, tentu nanti kualifikasi pekerjaannya ya kalian mencari pekerjaan yang memang membutuhkan tenaga administrasi. Tapi kalau keterampilannya, maksudnya kemampuan anak SMK ketika di dunia kerja, tentu bisa, tapi tidak selevel yang expert banget gitu, karena kalau di dunia kerja ini butuh jam terbang atau pengalaman gitu. Jadi ketika kita baru lulus SMK terus masuk ke dunia kerja, tentu levelnya masih di bawah, tapi itu sudah sudah mencakup gitu loh. Ketika disuruh kerja kita udah pasti bisa gitu, karena ilmunya udah ada. Jadi nggak nggak bingung gitu kan? Iya benar. Kalau mau langsung ada pendidikannya dulu, jadi tidak langsung bisa maksudnya ya. Ya jadi nggak bingung, nggak kagok, terus kalau dikasih tugas juga nggak gimana nih gitu. Setidaknya tahu dulu dasarnya, jadi mereka lebih percaya diri lah ketika disuruh melakukan ini, disuruh melakukan itu. Dan kalaupun nggak tahu, nggak yang mentah banget nggak taunya ini. Boleh kasih saran untuk teman-teman kita yang bingung mau pilih SMK atau SMA? Apa aja yang harus dipersiapkan? Bagi kalian yang masih SMP, bingung nih mau milih SMA atau SMK, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, dicari tahu dulu. Jadi kalian harus membayangkan, jangan membayangkan, oh aku besok lulus SMP mau SMA atau SMK. Tapi bayangkan kalian di masa depan, kalian ingin menjadi orang seperti apa, terus berprofesi apa, kemudian ingin bekerja dalam bidang apa, dan bayangin pekerjaan itu kalian lakukan seumur hidup. Nah, ketika udah tahu, kalian cari tahu dulu. Kalian telaten nggak untuk belajar? Kalau misalnya kalian telaten untuk belajar, berarti kalian harus milih SMA. Karena kalau SMA nanti kan ranahnya ke kuliah. Kalian di kuliah itu akan mendapatkan ilmu yang lebih teori-teori yang lebih rinci lagi tentang kompetensi pekerjaan. Tapi kalau kalian memang udah nggak telaten untuk belajar, ya udah masuk SMK aja. SMK dengan jurusan yang memang kalian minati dan kalian sanggup untuk lakukan dalam jangka waktu yang lama. Memang itu profesi cita-cita kalian. Oke. Nah itu dia obrolan kita soal dunia pendidikan. Intinya mau SMK atau SMA atau apapun itu pilihannya, yang penting kalian harus tahu apa tujuan kalian. Belajar itu tidak cuma di kelas doang atau hanya dengan guru doang. Tetap asah otak dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.